3 bulan telah berlalu sejak Najwa meninggalkan Paris. Jakarta, dengan panasnya yang melelahkan dan hiruk-pikuk yang tiada henti, kembali menjadi latar hidupnya. Ia kembali bekerja di sebuah penerbitan kecil di pusat kota, menata ulang sisa-sisa rencana hidup yang sempat berantakan. Tapi kali ini, ada perbedaan kecil yang indah. Setiap malam, ada satu notifikasi dari luar negeri yang membuatnya tersenyum. Hubungan mereka tumbuh perlahan, seperti tanaman yang dirawat setiap hari. Video call saat makan malam, kirim-kiriman foto hal-hal kecil, kopi, buku, senja dari jendela masing-masing. Tak ada janji yang berlebihan, tak ada rayuan yang muluk. Hanya kehadiran yang konsisten. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Najwa baru saja tiba di apartemennya setelah lembur. Ponselnya berbunyi, panggilan video dari Louis. Ia menjawab sambil membuka kerudung dan menyandarkan diri ke sofa. "Mon amour, kamu terlihat lelah," kata Louis dengan mata khawatir dari layar. Najwa tertawa kecil. "Hari yang panjang, tapi kamu membuatnya lebih ringan." Louis tersenyum, tapi malam itu senyumnya berbeda. Ada sesuatu yang ditahan. "Ada apa?" tanya Najwa pelan. Louis terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku mendapat tawaran kerja untuk proyek foto dokumenter selama 6 bulan di Afrika Selatan." Najwa terdiam. "Wow, itu luar biasa. Tapi itu berarti mungkin aku akan lebih sulit menghubungimu. Tempatnya agak terpencil. Dan setelah itu, aku belum tahu akan kembali ke Paris atau kemana." Seperti sebuah tiupan angin dingin, Najwa merasakan kekhawatiran lama kembali menghampiri. Apakah ini akhir dari kisah indah yang hanya sementara? Apakah kisah cinta mereka hanya bagian dari musim Paris? Namun, sebelum pikirannya melayang terlalu jauh, Louis berbicara lagi. "Tapi aku tidak ingin meninggalkan ini, kita. Aku tidak berani menjanjikan segalanya, tapi aku ingin mencoba. Dan jika kamu bersedia menunggu, aku janji akan datang ke Jakarta begitu proyek ini selesai." Najwa menatap layar. Matanya mulai berkaca. "Louis, aku tidak butuh janji besar. Aku cuma ingin tahu kamu sungguh niat berjuang. Kita mungkin dipisahkan jarak, tapi aku percaya jika dua hati sama-sama menjaga, kita bisa tetap satu arah." Louis tersenyum. "Maka izinkan aku menjagamu dengan caraku." 3 bulan berikutnya, Najwa mulai mengirimkan surat-surat tulisan tangan ke alamat Louis di kamp foto di Afrika Selatan. Louis membalas dengan foto-foto langka dari desa terpencil, anak-anak yang tertawa meski hidup kekurangan, dan satu foto liontin kamera yang masih ia gantung di leher. Dan pada akhir surat terakhir, Louis menulis, "Aku akan menepati janjiku. Tunggu aku di Bandara Soekarno-Hatta, 14 Februari. Pakai hijab oranye itu. Aku ingin melihat warnamu lagi,
di tengah keramaian kota baru.